Oke, 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 oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Desi Mayasari, 2. Novika Andriani, 3. Sinta Nuria, 4. Reno Prasena. Oke, kami di sini akan membahas struktur organisasi humas. Struktur Departemen Humas Internal. Besar kecilnya Departemen Humas Internal tergantung pada 3 hal utama. 1. Ukuran atau skala organisasi atau perusahaan. 2. Nilai atau arti penting fungsi-fungsi humas di mata pihak manajemen. 3. Karakteristik khas kehumasan yang memang berbeda bagi masing-masing perusahaan. Kegiatan-kegiatan Departemen Humas Internal: menyusun dan mendistribusikan sajian berita, foto, dan berbagai artikel untuk media massa, mengorganisir konferensi pers, menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi, mengatur acara wawancara antara kalangan pers, melaksanakan fungsi fotografi, mengedit atau memproduksi majalah. Beberapa tahun terakhir telah bermunculan beberapa bentuk jurnal internal, jurnal audio, jurnal video, video perusahaan, koran elektronik. Tingkat aktivitas dari humas internal sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yaitu 1. Keterbukaan pihak manajemen. 2. Kesadaran dan pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai. 3. Keberadaan seorang manajer komunikasi dalam kurung manajer humas tutup kurung yang tidak hanya ahli dan berpengalaman tetapi juga didukung oleh sumber-sumber daya teknis yang modern. Secara umum ada beberapa hal khusus yang harus senantiasa diperhitungkan dalam menerbitkan suatu jurnal internal. Antara lain adalah sebagai berikut. A. Seberapa seringkah jurnal yang terdiri dari sekian halaman dengan standar produksi tertentu dapat dibuat sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. B. Sejauh mana relevansi dalam pencapaian tujuan dan jenis khalayak apa yang hendak dituju akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan untuk butir di atas. Perlu tidaknya digali sumber pendapatan dari jurnal, baik itu dari hasil penjualannya atau dari pemasangan iklan dalam rangka menutup biaya-biaya. Sejauh mana jurnal tersebut menunjang upaya mencapai tujuan-tujuan humas. Sebagai contoh, kalau memang jurnal internal tersebut dapat digunakan sebagai media utama dalam rangka menjangkau khalayak-khalayak yang penting, maka kegiatan penerbitan. Struktur organisasi humas. Pada dasarnya ada 2 struktur utama organisasi humas, yakni Departemen Humas Internal yang menjadi salah satu bagian perusahaan serta biro konsultan humas yang berdiri sendiri sebagai perusahaan jasa yang memang secara eksklusif di bidang kehumasan. Struktur organisasi humas. Perlu Departemen Humas di perusahaan atau organisasi. Perbedaan antara periklanan dan humas adalah bahwa pada saat suatu perusahaan mulai membelanjakan sejumlah besar uang untuk keperluan periklanan, ia mulai mempertimbangkan untuk menunjuk dan memperkerjakan suatu biro iklan eksternal yang berdiri sendiri di luar perusahaan dan menjalin kerjasama erat dengan dalam jangka panjang. Sedangkan bagi kehumasan yang akan terjadi adalah sebaliknya, artinya seandainya saja keperluan kehumasan dirasakan semakin besar, maka perusahaan itu tidak akan menunjuk suatu biro humas di luar, melainkan ia akan membangun suatu
departemen, unit, atau lembaga kehumasan internal. Humas akan berjalan dengan baik jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Manajer humas harus profesional yang benar-benar kompeten. B. Manajer humas harus mampu menciptakan berbagai jalur komunikasi internal. C. Seorang manajer humas yang baik juga dituntut untuk mampu menciptakan jalur-jalur komunikasi internal. D. Manajer humas harus mampu mendukung manajemen, bersedia menjalani wawancara, memberi pidato atau sambutan resmi. Sementara itu, pihak manajemen harus mampu atau berkomunikasi dan selalu siap tampil di muka umum. Pihak manajemen juga harus percaya informasi-informasi penting berkenaan dengan organisasi secara langsung. Di sini ada kegiatan-kegiatan Departemen Humas Internal, banyak yang mempengaruhi, namun secara umum jenis pekerjaan itu dapat diuraikan dari A sampai Z sebagai berikut. A. Penyusunan serta menteri-menteri bus ikan, saji, berita, foto-foto, dan berbagai artikel. B. Mengorganisir kompresi termasuk acara resepsi dan kunjungan kalangan media ke organisasi atau ke perusahaannya. C. Menjalankan fungsi berbagai media informasi bagi pihak media massa. D. Mengatur acara wawancara antara kalangan pers, radio, dan televisi dengan pihak manajer atau pemimpin organisasi perusahaan. Melaksanakan fungsi fotografi dan membentuk sebuah perpustakaan gambar atau foto. Kelebihan dan kelemahan Biro Humas. A. Dengan kedudukannya sebagai penasehat dan melontarkan kritik-kritik tajam, Biro Humas memiliki pengalaman menghadapi berbagai macam kelainan hingga terampil teknis dan benar-benar terasa variasi. B. Biro Humas memiliki lebih banyak fasilitas akses ke para spesialis yang mampu disajikan. C. Yang benar-benar ahli serta memiliki di pusat kota yang dekat dengan kalangan media massa. D. Biro Humas tidak banyak mengetahui seluk-beluk kondisi internal dari suatu perusahaan atau organisasi. Ada kemungkinan ia akan menjadi kerja dengan sedikit atau bahkan satu orang saja. F. Loyalitas akan terbagi kepada klien. G. Tidak hanya mengetahui kegiatan pelayan di bidang teknis, perdagangan, industri, dan bidang khusus. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan maaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.